KPK menyatakan hilaf dan meminta maaf kepada rombongan petinggi TNI karena ada kekeliruan dalam koordinasi penetapan tersangka Marsdia Henry Alfiandi dan Letkol Adem Afri Budi pada kasus suap Basarnas. Rombongan petinggi TNI menyambangi gedung KPK Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 sore untuk mengkoordinasikan terkait kasus dugaan tindak pidana di lingkungan Basarnas tersebut. Dalam kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan OTT KPK itu, dua perwira TNI yakni Henry, selaku Kabasarnas periode tahun 2021 sampai tahun 2023, dan Afri, selaku Korsmin Kabasarnas, sempat diumumkan lembaga anti rasuah sebagai tersangka. Usai audiensi dengan rombongan militer, yang dipimpin dan Puspom TNI, Marsda Agung Handoko, KPK mengakui, ada kekeliruan dalam penetapan tersangka dari unsur militer. Di sini ada kekeliruan, kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI, ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, usai pertemuan dengan petinggi TNI di kantornya, Jakarta Selatan. Atas kehilafan ini, kami mohon dimaafkan, imbuhnya. Johanis membeberkan, dalam pelaksanaan OTT pada awal pekan ini, tim penyidik KPK menemukan dan mengetahui dugaan keterlibatan anggota TNI yang berdinas di lingkungan Basarnas. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, kelupaan, bahwasannya, manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, kata Johanis. Hal itu, sambungnya, merujuk pada pasal 10 Undang-Undang 14/1970, tentang kekuasaan kehakiman, ada 4 peradilan yakni, umum, militer, tata usaha negara, dan agama. Peradilan militer, khusus anggota militer. Ketika melibatkan militer, maka penegak hukum sipil harus menyerahkan kepada militer, kata Johanis. Oleh karena itu, sambungnya, terkait penetapan tersangka pada dua perwira TNI sebelumnya itu, jajaran pimpinan KPK meminta maaf. Kami, dari lembaga pimpinan KPK beserta jajarannya, sudah menyampaikan permohonan maaf, melalui pimpinan dan Puspom, untuk disampaikan kepada Panglima, kata Johanis. Dia pun memastikan, penanganan kasus tersebut tetap dilanjutkan secara koneksitas, antara KPK dan POM TNI. Sebelumnya, Mabes TNI telah menyatakan keberatan, atas penetapan tersangka tersebut. Dari tim kami terus terang, keberatan itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri, kata Dan Puspom TNI, Marsda TNI Agung Handoko, dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 siang. Dia mengaku, menerima informasi KPK, melakukan OTT terhadap sejumlah orang, terkait kasus suap proyek di Basarnas dari pemberitaan media. Setelah itu, Marsda Agung mengirimkan tim ke KPK untuk berkoordinasi. Dia mengatakan, saat tim TNI mendatangi KPK, Letkol Afri sudah berada di KPK. Dia mengatakan, ada kesepakatan bahwa proses hukum Marsdia Henry maupun Letkol Afri akan ditangani Puspom TNI. Kita dari tim Puspom TNI, kita rapat gelar perkara, yang pada saat gelar perkara tersebut, akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut, akan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah cukup, kata dia. Namun, pada saat press conference, statement itu keluar bahwa, Letkol ABC, maupun Kabasarnas Marsdia HA, ditetapkan sebagai tersangka, tambah dia. KPK, melakukan OTT dalam dugaan suap Basarnas di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa lalu. Dalam konferensi pers sehari kemudian, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan, ditetapkan 5 tersangka yakni, 3 dari unsur sipil, dan 2 dari unsur TNI. 2 dari tersangka unsur sipil, ditahan di rutan KPK, sementara untuk tersangka unsur militer, diserahkan ke POM TNI.